Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurma Fira Amongko. Saya mahasiswa dari Akper Saure Gading Pemda Luwu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit demam berdarah denyu atau yang sering kita dengar dengan istilah penyakit DBD. Dengan dosen pembimbing Nurse Suharno Usman, SCAP, MCAP. Apa itu demam berdarah? Perlu kita ketahui bahwa demam berdarah sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denyu yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama seperti demam, nyeri otot, tulang dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Penyebab demam berdarah denyu atau DBD, di mana perlu kita ketahui bahwa penyebab dari penyakit demam berdarah denyu adalah karena adanya virus denyu dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, di mana DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya, sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang saat ini menjadi masalah utama di negeri kita ini. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Yang kedua, berbadan kecil. Yang ketiga, biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Yang keempat, senang hinggap pada pakaian yang bergantung, kelambu dan di tempat yang gelap dan lembab. Yang kelima, jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Yang keenam, posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Yang ketujuh, gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. Yang kedelapan, kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Yang kesembilan, hidup dan berkembang biak di dalam rumah seperti bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, dan tempat minuman burung. Penularan demam berdarah denyu atau yang sering kita dengar dengan istilah DBD. Demam berdarah denyu hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, terminal, warung, dan lain-lain. Nyamuk ini mendapatkan virus denyu waktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau demam berdarah denyu, atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus denyu. Virus denyu yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus denyu, gejala seperti sakit atau demam setelah 4 sampai dengan 7 hari atau masa inkubasi.
Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD atau demam berdarah denyu. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Tanda dan gejala: demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Nyeri perut atau ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning serta mual dan muntah. Terjadi syok atau pingsan pada hari ke-3-7 secara berulang-ulang dengan tanda syok yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak kasar. Tanda bahaya demam berdarah denyu atau DBD. Yang pertama, perdarahan pada gusi. Yang kedua, muntah darah. Yang ketiga, penderita tidak sadar. Yang keempat, denyut nadi tidak terdapat. Apabila terdapat salah satu tanda dari keempat tanda bahaya demam berdarah, maka segera periksakan diri ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Pencegahan pada penyakit demam berdarah denyu atau penyakit DBD. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengendalikan vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dengan cara PSN DBD atau pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah denyu. Untuk nyamuk dewasa, yang harus dilakukan yaitu fogging atau insektisida. Untuk jentik-jentik nyamuk sendiri, yang perlu dilakukan untuk upaya pencegahan itu kimia, fisik, dan biologi. Pada pencegahan kimia, hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara pemberian abatisasi, pengasapan, dan fogging. Untuk pencegahan fisik, dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali, maka cegahlah dengan cara 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air, dan lain-lain. Menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum bepergian. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah. Menaburkan bubuk larva sisa. Memasang kawat kasa, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.